Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghazabian dengan NIM J0401221298. Dan hari ini saya akan membawakan presentasi yang dimana materi ini berhubungan dan terkait langsung dengan kita sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media. Kira-kira apa materi tersebut? Di sini saya akan membawakan judul persiapan mahasiswa komunikasi digital dan media pada dunia 4.0. Wah, menarik sekali nih ya, dimana komunikasi saat ini juga bergantung dengan dunia yang telah maju dengan teknologi-teknologi yang ada. Oke, tapi kita mulai dulu nih dari sejarah komunikasi. Komunikasi sudah terjadi pada zaman prasejarah. Yang dimana pada zaman prasejarah ini komunikasi terjadi dengan sangat sederhana, baik itu cara berkomunikasinya dan media berkomunikasinya. Nah, cara berkomunikasi pada zaman prasejarah, orang-orang purba itu menggunakan hendusan napas seperti hu hu ha ha dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalkan media berkomunikasinya, mereka menggunakan yang namanya asap, mereka menggunakan gendang dan trompet dari tulang-tulang hewan. Nah, kita lompat nih jauh ke tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu bangsa Sumeria. Dia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi. Nah, itu media berkomunikasi pada zaman 3000 sebelum Masehi. Nah, tak jauh setelah itu, tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan huruf hieroglif dalam cara komunikasi mereka. Nah, kita berpindah benua nih, yaitu ke benua Asia, tepatnya di Cina. Itu munculnya serat dari pohon papirus dan kertas, yang dimana media komunikasi ini menjadikan cara komunikasi manusia lebih efektif, yaitu pada tahun 105 Masehi. Nah, lanjut kita balik ke benua Eropa. Di sini nih yang menjadi hal menarik dari komunikasi, yaitu salah satu cara mengapa bangsa Eropa itu lebih maju dibanding bangsa-bangsa lain, yaitu adalah karena Eropa menemukan yang namanya mesin cetak lebih dahulu. Jadi pada zaman itu tepatnya 1455 Masehi, bangsa Eropa itu menemukan mesin cetak, yang dimana bangsa-bangsa lain masih menggunakan kertas dan ditulis tangan, sedangkan bangsa Eropa menggunakan kertas sehingga komunikasi lebih cepat beberapa kali lipat. Nah, selanjutnya nih munculnya program komputer, yang dimana program ini menjadikan media komunikasi modern, cikal bakal media komunikasi modern pada zaman ini, yaitu dibuat oleh Augusta Lady Byron pada tahun 1830. Dan selanjutnya penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 sebagai komunikasi jarak jauh pertama kali antar personal, yang dimana komunikasi itu dilakukan bisa di mana saja. Nah, kita berlanjut kepada tahun 2000 nih. Di sini sudah muncul ya namanya internet, namanya gawai, telepon genggam dan lain sebagainya. Nah, membuat komunikasi kita tidak terbatas, baik itu jarak dan waktu. Sekarang di gawai juga terdapat sistem telepon, ya. Jadi telepon Alexander Graham Bell itu dimasukkan ke dalam sistem gawai sehingga kita bisa menelepon orang dengan gawai kita. Itu bisa juga dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan juga terdapat aplikasi-aplikasi sosial media, baik itu Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2023 ini telah dikembangkan juga nih media komunikasi yang sangat modern, yaitu adalah metaverse. Jadi di sini adalah metaverse ini kemungkinan akan menjadi media komunikasi yang sangat maju pada zaman ini. Nah, kita sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media tahu bahwa komunikasi tidak akan jauh dari media, cara berkomunikasi tidak akan jauh dari media komunikasinya. Jadi komunikasi pasti akan tergantung dengan teknologi yang ada. Nah, kira-kira fundamental apa sih yang perlu kita pelajari sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media? Yang pertama, sudah pasti adalah cara komunikasi yang efektif.
Dengan efektif di sini kita dapat menumbuhkan nilai-nilai. Dengan komunikasi efektif juga kita dapat memunculkan keselarasan makna, baik itu dalam informasi, persepsi, emosi, dan lain sebagainya. Nah, dari cara komunikasi yang efektif ini memiliki turunan. Turunan di sini yaitu adalah komunikasi antar personal, yaitu komunikasi antar kelompok, ya. Disitulah turunan-turunan dari cara komunikasi yang efektif. Nah, kita sebagai mahasiswa komunikasi digital media juga harus banyak nih mempelajari teknologi-teknologi komunikasi yang ada, yang dimana juga teknologi-teknologi ini selain membantu kehidupan manusia juga dapat mengancam pekerjaan manusia di masa yang akan mendatang. Tapi apakah mahasiswa komunikasi digital media akan terpengaruh dengan hal itu? Nah, tergantung dengan skill yang sudah kita pelajari. Tepatnya saya pribadi pada semester 1 semester 2, saya rasa top skill yang akan kita dapatkan di tahun 2025 ini kemungkinan tidak akan terlalu terpengaruh dengan datangnya teknologi robot, ya, seperti AI. Itu kan sekarang manusia sudah sangat wanti-wanti, ya, sudah sangat hati-hati dengan hal tersebut karena takut mengancam pekerjaan mereka di masa depan. Tapi sekarang kita berlanjut nih kepada top skill pada tahun 2025 sampai seterusnya. Di sini ada 15 skill yang dimana data ini saya dapatkan dari World Economic Forum, ya. Oke, di sini saya akan menggeledah nih, menganalisis kira-kira skill apa yang akan kita dapatkan sebagai mahasiswa komunikasi digital media yang skill itu terdapat pada top skill ini. Oke, kita analisis dari pertama, yaitu adalah Analytical Thinking and Innovation. Ini sudah pasti kita dapatkan dalam jurusan ini, di mana tugas-tugas, praktik-praktik itu menggunakan analisis, pikiran analisis dan inovasi-inovasi untuk membuat tugas kita lebih baik, gitu kan. Nah, selanjutnya ada Active Learning and Learning Strategies. Ini juga masuk ke dalam skill yang akan kita dapatkan dalam komunikasi di digital media. Selanjutnya adalah Complex Problem Solving. Ini juga juga masuk. Critical Thinking and Analysis. Ini juga Creativity, Originality, and Initiative. Ini juga masuk. Leadership and Social Influence. Wah, ini sudah pasti nih, karena sering banget tugas kelompok dan dimana situ diperlukan leadership, ya. Itu sudah pasti. Selanjutnya adalah Technology Use and Monitoring Control. Nah, di sini mungkin nggak terlalu, ya, karena kita sebagai mahasiswa komunikasi lebih tepatnya mempelajari teknologi hanya pada permukaan saja, gitu, tidak terlalu mendalam. Selanjutnya ada teknologi design and programming. Ini juga tidak. Resistance, stress, tolerance, and flexibility. Ini iya banget. Reasoning, problem solving, and ideation. Ini iya. Emotional intelligence. Ini iya juga. Troubleshooting and user experience. Ini mungkin tidak terlalu, ya. Sudah ada service orientation. Ini juga tidak. System analysis and evaluation. Ini iya masuk. Dan terakhir adalah persuasion and negotiation. Wah, ini sudah pasti ini kita dapatkan dalam komunikasi digital dan media. Jadi apa kesimpulan yang saya dapatkan, ya? Kita sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media, jika kita belajar dengan tekun, giat, dan benar-benar dengan sungguh-sungguh, di masa depan nanti saya rasa kita tidak akan terpengaruh dengan perkembangan zaman, baik itu munculnya teknologi-teknologi yang dapat mengancam pekerjaan manusia di masa nanti, dan juga dapat menjadikan kita sebagai individu yang unggul di masa yang akan mendatang. Jadi salah satu saran dari saya, masukan dari saya, belajarlah dengan giat di jurusan ini. Ini sudah menjadi sebuah berkah, sudah menjadi sebuah anugerah kita sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media untuk sungguh-sungguh belajar di jurusan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.